Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Wintihura, kelas 5B Fakultas FKIP Bahasa Inggris di Universitas Islam Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, yaitu tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penelitian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yang pertama, yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Tujuan dari penilaian yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prinsip penilaian. Yang pertama yaitu shahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif, berarti penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektif penilaian. Yang ketiga adil, yang keempat yaitu terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan akuntabel, yaitu berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Selanjutnya yaitu mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik yaitu perancangan strategi penilaian oleh peserta didik dilakukan pada saat penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua yaitu penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain. Selanjutnya yaitu peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidikan harus mengikuti pelajaran remedi. Yang terakhir yaitu hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskriptif atau deskripsi. Selanjutnya yaitu penilaian aspek sikap dilakukan melalui sikap tahapan-tahapan, yaitu mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar atau pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan, yaitu menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100. Yang ketiga, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.